Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun al-hadirun, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar salasatul usul, pembahasan tentang 3 pondasi utama dalam beragama. Kita katakan kemarin di pertemuan sebelumnya bahwasanya seseorang dikatakan berilmu jika dia mengetahui 4 hal ini. Yang pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sekarang kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan ma'rifatul Islam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kalau kita katakan mengenal agama Islam saja, itu orang-orang kufar pun mengenal apa itu Islam, sebatas kulit luarnya saja. Akan tapi yang kita dituntut di sini adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan pengenalan yang berdasarkan kepada al-adillah. Al-adillah jamak dari kata dalil. Baik. Qala asy-syari rahimahullahu taala qauluhu bil adillati. Al-adillatu jam'u dalilin wa huwa ma yurshidu ilal matlubi. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyatun wa aqliyatun. Baik. Bil adillah yang dimaksud dengan al-adillah. Al-adillah itu jamak dari kata dalil. Apa itu dalil? Ma yurshidu ilal matlubi. Sesuatu yang menunjukkan kepada yang kita inginkan. Al-matlub artinya tujuan, apa yang kita inginkan, al-maksud. Maka segala hal yang menunjukkan kita kepada apa yang kita inginkan, kepada tujuan kita, itulah dalil. Maka menurut pengertian ini, cakupan dalil itu luas sekali. Ya, lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas itu juga dinamakan dalil. Antum beli HP, ada petunjuk penggunaannya, itu juga dinamakan dalil. Ya, karena kalau antum tidak mengetahui petunjuk penggunaannya, itu tidak mengetahui dalilnya itu, maka antum tidak akan bisa mengoperasikan alat tersebut dengan benar. Berarti kita butuh kepada dalil di situ. Itu dalil secara bahasa. Adapun ketika kita berbicara dalam ruang lingkup syariat, kita mengatakan dalil itu kembalinya kepada sumber dalil tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita dikatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, itu maksudnya mengenal Islam melalui kacamata Al-Quran dan kacamata As-Sunnah, bukan melalui perkataan orang, melalui perkataan siapapun di situ selain Nabi kita Muhammad SAW. Perkataan siapapun tidak akan diterima jika bertentangan dengan perkataan Allah dan perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, hadirnya kita di kelas mempelajari ilmu-ilmu agama, itu sebenarnya kita sedang mempelajari dalil. Kita sekarang ini sedang mempelajari dalil dari agama ini. Kita hafalkan ayat-ayat Al-Quran, kita pelajari makna hadis-hadis, itu kita sedang mencoba mengenal Islam dengan dalilnya. Bukan hanya sekedar taklid saja, bukan fanatik saja, tidak. Tapi kita mengenal Islam harus dengan pengenalan yang paripurna, yaitu melalui dalil-dalil tersebut. Dan dalil-dalil itu sudah lengkap semua, sebagaimana kita bahas di pertemuan kemarin. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maksudnya telah aku sempurnakan bagi kalian dalil-dalil untuk mengenal agama kalian. Tidak boleh ada lagi penambahan ataupun pengurangan di situ. Dan dalil-dalil untuk mengenal agama Islam, Syekh mengatakan di sini, wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyatun.
Dan dalil-dalil untuk mengenal agama Islam itu sifatnya sam'iyah. Sam'iyah artinya apa? Melalui pendengaran. Wa aqliyah, dan melalui akal pikiran. Ya. Jadi kita bisa mengenal Al-Qur'an, kita bisa mengenal agama Islam dengan pengenalan yang benar itu melalui dua hal ini, melalui telinga, melalui pendengaran, atau melalui akal pikiran. Fas-sam'iyatu ma sabata bil wahyi. Apa yang dimaksud ma'rifatu as-sam'iyah? Yaitu ma sabata bil wahyi. Apa yang telah pasti menurut wahyu. Wa huwa al-kitabu was sunnah. Jadi kita mengatakan agama ini dibangun di atas dalil, kita katakan. Dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka kita mengenal Islam melalui Al-Quran dan Sunnah itu dinamakan ma'rifah as-sam'iyah. Ya, kita mengenalnya lewat pendengaran, lewat kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Adapun al-aqliyah, wal aqliyatu ma sabata bin nadhari wat ta'ammuli. Adapun ma'rifah aqliyah, mengenal Islam melalui akal pikiran, melalui logika, itu adalah kita mengenal Islam masabata bin nazari wa ta'ammul, melalui pandangan-pandangan dan ta'ammul, melalui tadabbur, melalui tafakkur. Kita mentafakuri apa-apa yang kita lihat di sekitar kita, dari situ kita mengenal Islam. Kita mentafakuri hikmah dari diutusnya para rasul, dari situ kita mengenal Islam. Berarti di situ kita menyimpulkan berdasarkan logika atau akal pikiran. Wa qad aktsarallahu azza wa jalla min dzikri hadzal naw'i fi kitabih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala aksara, banyak menyebutnya. Banyak menyebut hadzal naw', banyak menyebut jenis pengenalan ini fi kitabih, di dalam Al-Qur'an. Fakam min ayatin qala Allahu fiha wa min ayatihi kadza wa kadza. Maka betapa banyak dari ayat-ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min ayatihi. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan kata wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah adalah ini dan itu. Banyak sekali ayat-ayat dimulai dengan kata wa min ayatihi. Yakunu siyaqul adillatil aqliyatid dalati 'ala Allah taala. Maka dari kalimat wa min ayatihi dan seterusnya, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah itu adalah ini dan seterusnya, dari situ kita paham bahwasanya di situ Allah menginginkan kita untuk menggunakan akal pikiran, menggunakan akal yang dikaruniakan kepada kita untuk mencari, untuk mentadabburi, untuk mentafakuri apa-apa yang berada di sekitar kita. Contohnya ayat Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum apa dikatakan ayat? Wa min ayatihi an khalaqakum ma fis samawati wa ma fil ard, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Baik. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyyah famithlu qaulihi ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu al-ayat. Dan adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil sam'iyah, itu contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, begitu juga para sahabat yang bersama beliau dan seterusnya. Maka dari ayat ini kita bisa tahu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, kita mengenalnya lewat apa di sini? Lewat dalil sam'iyah atau akliyah? Sam'iyah. Dari mana kita tahu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan manusia biasa seperti kita? Kita tahunya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan hal tersebut. Wa qauluhu, di surat Ali Imran ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang utusan qad khalat min qablihi ar-rusul, telah lewat sebelumnya para rasul yang datang sebelum Muhammad.
bil adillatil aqliyati bin nadari wa ta'ammuli fi ma ata bihi minal ayatil bayyinatil lati a'zamaha kitabullahi azza wa jalla. Dan kita mengenal dengan menggunakan dalil akal itu adalah dengan kita melihat, dengan kita memikirkan fi ma ata bihi, ya, fi ma ata bihi, kepada hal-hal yang dibawa oleh Nabi kita minal ayatil bayyinat, dari tanda-tanda yang jelas, allati a'zamaha kitabullahi azza wa jalla, allati a'zamuha kitabullah, yang kebanyakan tanda-tanda yang jelas itu adanya di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini, ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu kita katakan kemarin dengan ayat-ayat apa namanya? Ayat-ayat atau tanda-tanda Allah itu ada dua. Ayat apa? Yang ada dalam Al-Qur'an namanya apa? Ayat syar'iyah. Nah, dan kalau ada dalam alam sekitar itu namanya ayat kauniyah. Maka ayat-ayat Allah yang jelas itu mayoritasnya adanya di dalam Al-Qur'an. Baik. Al-mustamilu 'alal akhbaris shadiqatin nafi'ati wal ahkamil muslihatil adilati, yang mana tanda-tanda atau ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu mustamil, mengandung berita-berita yang jujur, an-nafi'ah, yang bermanfaat, wal ahkamil muslihatil adilah, dan hukum-hukum yang bersifat memperbaiki dan sifatnya adil. Wa ma jara 'ala yadayhi min khawariqil 'adat, begitu juga di antara tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah apa yang terjadi melalui kedua tangan beliau dari perkara-perkara yang luar nalar. Khawariqil 'adat artinya perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Apa maksudnya di sini? Di sini maksudnya adalah mu'jizah. Jadi al-mu'jizah secara bahasa, al-mu'jizah pengertiannya adalah khawariqul 'adat, perkara yang di luar nalar, di luar jangkauan akal manusia. Ketika Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang yang sudah mati, mampu menghidupkan burung dan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang khawariqul 'adat, yang keluar atau tidak bisa kita nalar, perkara-perkara yang bukan perkara yang normal. Nah, itulah berarti pengertian mukjizat secara bahasa. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaibil lati la tasduru illa an wahyi wallati saddaqaha wa ma waqa'a minha. Dan begitu juga Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara gaib. Nabi mengabarkan banyak perkara gaib dalam hadis-hadis beliau. Dari mana Nabi tahu bahwasanya perkara gaib itu akan terjadi? Tentunya an wahyin, berasal dari wahyu. Kenapa? Karena Nabi SAW wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Itu semua pasti atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian seorang muslim setelah dituntut dia untuk mengetahui al-ilmu, memiliki al-ilmu, tidak cukup kita mengetahui sesuatu. Misalkan antum mengetahui hukum sholat itu begini-begini, hukum zakat begini-begini, tidak cukup sampai situ. Yang kedua, kita harus ngapain setelah berilmu? As-saniyatu al-amalu bihi, harus diamalkan. Nah, sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya ilmu itu akan menarik datangnya amalan. Ya, ilmu itu akan menarik datangnya amalan. Bagaimana tidak cukup kita hanya sekedar tahu saja, tidak cukup hanya sekedar tahu dari baca kitab, dari dengar-dengar kajian atau belajar di kelas. Ya, kemudian setelah tahu tidak bertindak apapun, tidak seperti itu. Tapi kita dituntut harus al-amalu bihi, harus mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui tadi. Baik. Qauluhu al-amalu bihi ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifati minal imani billah. Yang dimaksudkan dengan mengamalkan, al-amalu bihi artinya mengamalkan. Yang dimaksud dengan mengamalkan di sini apa? Al-amal bima taqtadihi hadhil ma'rifah, yaitu mengamalkan apa yang dituntut oleh pengetahuan tadi. Apa pengetahuan yang kita dapatkan dari kewajiban yang pertama tadi? Ma'rifatullah,
ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pengenalan kita terhadap tiga hal ini menuntut datangnya amalan. Nah, kalau antum mengenal Allah melalui nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, maka dituntut di situ antum beramal. Misalkan antum tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat, maka kita tidak akan melakukan dosa karena Allah melihat kita melakukan dosa tersebut. Kita tidak akan bermudah-mudahan untuk melanggar perintahnya karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Itu salah satu contohnya. Kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah diutus dengan membawa agama yang sempurna. Tidak ada lagi tambahan atau pengurangan di situ. Maka amalan kita dari situ, kita tidak boleh membuat-buat ajaran yang baru. Karena kalau kita mendatangkan ajaran yang baru, itu berarti kita menuduh Nabi kita Muhammad SAW telah mengkhianati amanah risalah tersebut. Dan itu perkataan yang berbahaya sekali. Jadi orang yang berbuat bid'ah itu walaupun niatnya baik, membuat ajaran-ajaran yang baru seperti itu, dia secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang tidak Nabi sampaikan. Nah, padahal kita kaum muslimin sepakat bahwasanya Nabi itu telah menyelesaikan semua tugasnya, tidak ada satupun perkara yang baik kecuali kita diperintahkan kepadanya. Tidak ada satupun perkara yang buruk kecuali kita telah dilarang darinya. Baik. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, ma'rifat minal imani billah wal qiyam bi ta'atihi, maka setelah kita mengenal Allah dituntut kita untuk al-qiyam bi ta'atihi, harus taat. Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi minal ibadatil khassah wal ibadatil muta'addiyah. Bagaimana caranya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya ada dua, bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtina binawahihi, dan dengan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Begitu juga kita dituntut untuk melakukan al-ibadat al-khassah wal ibadat al-muta'addiyah. Kita tuntut melakukan dua jenis ibadah ini. Ibadah yang sifatnya khassah, yang sifatnya khusus, wal ibadat al-muta'addiyah, dan ibadat yang muta'addiyah. Apa itu ibadah al-khassah dan ibadah al-muta'addiyah? Fal ibadatul khassatu mislus salah was shaum wal hajj wal ibadatul al-muta'addiyah kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka ibadah yang khusus itu contohnya puasa, salat, zakat, haji, dan seterusnya, itu dinamakan al-ibadat al-khassah. Adapun al-ibadat al-muta'addiyah itu semisal al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Perintah untuk merintahkan, mengajak orang kepada perbuatan yang baik dan melarang mereka dari kemungkaran. Itu dinamakan al-ibadat al-muta'addiyah. Muta'addi itu artinya apa? Membutuhkan kepada objek. Bagaimana antum bisa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kalau tidak ada objeknya? Tapi kalau salat, puasa, dan zakat tidak membutuhkan kepada objek karena dia sifatnya adalah al-ibadat al-khassah, sifatnya khusus. Mafhum ya? Jadi ibadah itu berdasarkan pengertian di sini dibagi menjadi dua. Ibadah yang khusus dan ibadah yang muta'addiyah. Ibadah yang khusus itulah yang diajarkan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya atau yang disebutkan secara mujmal oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu dinamakan ibadah khassah. Adapun ibadah muta'addiyah itu semisal jihad, kemudian al-amru bil ma'ruf, sabar, dan seterusnya, itu dinamakan al-ibadah al-muta'addiyah. Wal amalu fil haqiqati huwa samaratul ilmi. Amalan itu sebenarnya adalah buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia telah menyerupai Nasrani. Kenapa? Karena Nasrani beribadahnya itu tanpa didasari oleh ilmu. Nah, mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, adalah anak Tuhan, mereka sembah. Itu ibadah yang tidak didasari oleh ilmu. Maka barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang dia melakukan satu amalan tidak didasari oleh ilmu, dia telah menyerupai kaum Nasrani. Wa man 'alima wa lam ya'mal faqad syabahal yahuda. Dan barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang berilmu
tapi tidak mengamalkan ilmunya tersebut, maka dia telah menyerupai kaum Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tahu perkara yang benar dan mereka tidak mengamalkannya. Mereka tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang sedang mereka tunggu-tunggu, tapi mereka tidak mau menerima syariatnya. Kenapa? Karena mereka menolak, mereka menganggap bahwasanya Nabi itu harus berasal dari golongan mereka, tapi ternyata malah berasal dari golongan bangsa Arab yang mereka anggap mereka tidak lebih mulia daripadanya. Nah, dari atas dasar kesombongan tersebut mereka memiliki ilmu tapi tidak mau beramal. Maka siapapun yang melakukan perbuatan seperti ini dia semisal dengan Yahudi. Kemudian as-salisatu ad-da'watu ilaih. Setelah kita berilmu kemudian kita beramal, tidak berhenti di situ. Kita dituntut yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Ya, menyerukan orang kepadanya. Kita harus mendakwahkan orang kepada hal tersebut. Itulah kalau kita dengar kitab-kitab yang membahas tentang fadlul ilmi, keutamaan orang yang berilmu atau keutamaan ilmu syar'i, dikatakan keutamaan orang-orang yang berilmu itu banyak sekali. Salah satunya bahwasanya orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu akan memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau orang ahli ibadah, dia hanya memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Ya, dia sholat puasa tapi nggak dakwah, nah, itu hanya bermanfaat buat dirinya sendiri. Tapi kalau ahli ilmu, nah, dia sholat puasa dan zakat, dia juga menyerukan orang untuk melakukan hal tersebut, maka manfaatnya lebih luas. Maka di hadis dikatakan sampai-sampai ikan di lautan itu mendoakan para ahli ilmu. Kenapa? Ya, karena keberadaan ikan di lautan sebagai contoh, ikan di lautan itu akan tetap ada, akan tetap lestari, keberadaan mereka akan terjaga, ekosistem mereka, kalau orang-orang yang berilmu yang mengambil ikan di situ. Ya, lautan itu akan tetap terjaga, tidak tercemar dengan sampah kalau orang-orang yang berilmu yang ada di situ. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, dia akan mengotori lautan itu dengan sampah sebagainya. Nah, itulah bentuk syukur dari hewan-hewan yang ada di lautan itu, kata Nabi, dengan mendoakan orang-orang yang berilmu. Karena mereka juga terkena pengaruh positif dari orang yang berilmu. Ya, tapi kalau orang yang jahil, ya, orang jahil, kita katakan berilmu di sini bukan berarti dia profesor, bukan. Ya. Berilmu di sini maksudnya dia akal sehatnya dipakai, kemudian dia berpikir dalam ruang lingkup Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan keduanya. Ada orang yang S1, S2 tapi buang sampah juga rajin dia, ya, rajin baca buku tapi rajin juga buang sampah sembarangan. Ya. Maka orang seperti itu dalam konteks seperti ini tidak dikatakan ahli ilmu. Ya, karena apa yang dia ketahui tidak menarik amalan. Maka ilmu yang bermanfaat itu dikatakan oleh para ulama adalah ilmu yang menarik datangnya amalan. Nah, karena sia-sia kalau hanya kita mengenal saja tanpa mengamalkan. Nah, maka untuk antum-antum yang belajar di sini, suatu saat nanti antum pasti akan terjun ke masyarakat untuk berdakwah, akan menuju medan dakwah. Maka sekarang, di masa sekarang ini, di hari-hari ini, antum sedang al-ilmu, antum di tahapan al-ilmu sekarang, tahsil al-ilmi. Antum di tahapan sedang membangun pondasi. Kemudian setelah tahapan membangun pondasi ini, antum mengamalkan ilmu yang antum punya. Kemudian di tahapan yang ketiga, antum dituntut untuk mendakwahkan apa yang antum ketahui di sini. Jangan ada yang berpikir antum nanti, setelah tamat dari sini saya nggak mau dakwah. Enggak, semua kita itu harus berdakwah minimal kepada keluarga. Jangan diartikan dai itu harus berdiri di mimbar, harus ngisi kajian, tidak. Dai itu ruang lingkupnya berbeda-beda. Ada yang ruang lingkupnya hanya di keluarganya saja, ada yang ruang lingkupnya di kampungnya saja, ada yang ruang lingkupnya satu kota dan seterusnya. Ya, jadi kita semua itu adalah dai dengan kapasitas kemampuan masing-masing dengan ruang lingkup yang berbeda-beda. Nah, jadi tugas menyebarkan dakwah Islam itu bukan hanya tugas para santri, bukan hanya tugas ini. Semua orang kaum muslimin itu dituntut untuk berdakwah. Wajiblah antum untuk mengajarkan apa yang antum ilmu itu tersebut. Baik. Jadi yang dimaksudkan dengan ad-da'watu ilaih, dakwah
Itu maksudnya apa? Ay ad-da'watu ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syariatillah taala. Yaitu kita menyeru manusia kepada apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Ala maratibiha tsalasi awil arba'il lati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qaulihi. Dan dalam kita berdakwah itu ada 3 atau 4 tingkatannya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di dalam ayat ini dikumpulkan beberapa tingkatan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u, serulah, ila sabili rabbika, menuju jalan Rabbmu, bil hikmah. Dakwah itu harus dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Maksudnya uslubnya, penyampaiannya juga harus baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Apa bantahan yang lebih baik kepada orang-orang yang menyelisih dakwah Ahlussunnah wal Jamaah? Yaitu dakwah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, kita mengetahui di kampung kita banyak terjadi kesyirikan, maka bantahan yang terbaik untuk memberantas kesyirikan itu adalah dakwah tauhid. Kita tahu di kampung kita banyak marak terjadi kebid'ahan, maka dakwah yang terbaik untuk memberantas kebid'ahan itu adalah dakwah kepada sunnah. Kita ajarkan apa-apa yang termasuk sunnah. Itu yang maksud dengan billati hiya ahsan di sini. Berarti dalam ayat ini bisa kita simpulkan ada tiga tahapan kita berdakwah. Yang pertama bil hikmah, ya, dengan ilmu maksudnya. Kita dakwah harus izhari dengan al-ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan uslub yang baik. Kalau kita sudah berilmu tidak cukup, tapi juga harus tahu cara menyampaikan yang baik. Logikanya saja sekarang, antum punya emas batangan, mau ngasih ke teman antum. Nah, contoh saja. Ya. Senang apa tidak kalau teman antum kasih emas batangan? Senang sekali di situ. Ya. Bisa langsung dibuat jadi mahar kan? Ya. Bisa langsung 4 sekaligus itu. Ya. Tapi cara antum memberi teman antum emas batangan itu antum lempar misalkan. Ya. Akhi, ini emas buat antum, lempar. Benjol kepalanya. Ya. Kira-kira teman antum senang apa tidak dapat emas itu? Ya. Senang, tapi pasti ada kesalnya. Ya. Pasti minimal kesal dia. Ya. Jadi kita memberikan sesuatu yang baik itu caranya juga harus baik, gitu ya. Nah, dakwah itu baik apa tidak isinya? Baik, luar biasa baik. Kita menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau caranya jelek, sesuatu yang baik tadi juga tidak akan diterima sama orang, gitu ya. Jadi jangan hanya pikirkan materi, pikirkan juga cara penyampaiannya. Pikirkan juga, ini nyocoknya disampaikan metodenya kayak gimana, gitu. Ya, maka insya Allah nanti di semester terakhir antum akan mempelajari tentang fikih dakwah. Fikih dakwah itu adalah uslub kita berdakwah, manhaj, metode dalam berdakwah itu seperti apa. Dakwah kepada anak-anak seperti bagaimana caranya kalau berdakwah kepada orang dewasa. Dakwah kepada orang kafir beda apa tidak dengan dakwah kepada sesama kaum muslimin. Ya, itu semua ada pembahasannya. Jadi ilmu itu, dakwah itu selain didasari oleh ilmu, kita juga didasari harus punya pemahaman bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, setelah antum berdakwah dengan ilmu, kemudian dengan uslub yang benar, pasti ada saja orang yang tidak suka sama antum. Yang namanya kebenaran itu pasti ada saja yang tidak suka. Itu sudah sunnatullah. Tidak ada satu orang pun nabi yang diutus kemudian kaumnya beriman semua tanpa ada hambatan sedikit pun. Pasti ada hambatan. Ya, pasti akan ada hambatan. Semakin terang cahaya kebenaran, itu kegelapan akan semakin berusaha untuk memadamkannya. Nah, maka ketika antum berdakwah nanti pasti akan antum temukan. Maka sekarang bagaimana sikap kita kalau kita mendapati di medan dakwah ada orang yang menentang kita? Itulah petunjuk yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau mereka menghalangi dakwah antum dengan cara-cara yang buruk, dengan menghina antum, mencela antum dan sebagainya, maka lawan dengan atau bantah mereka dengan cara yang jauh lebih baik daripada hal tersebut.
Jangan membantah dengan hal yang semisal, dengan memberikan keburukan juga. Bantah dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana sudah dicontohkan oleh Nabi. Ya, di dalam sirah untuk melihat bagaimana Nabi ketika dicaci maki sama kaum kafir Quraisy, apakah Nabi membalas di situ dengan caci makian juga? Tidak, Nabi bersabar. Ya, itulah yang maksud dengan billati hiya ahsan. Itu 3 tahapan dalam berdakwah. Mana tahapan yang keempat? Warabi'atu qauluhu ta'ala wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum. Tingkatan yang keempat mirip dengan tingkatan yang ketiga, yaitu jangan membantah ahlul kitab kecuali dengan yang lebih baik. Nah, kecuali kalau engkau adalah orang-orang yang illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan ahlul kitab tadi. Kalau ada yang bersikap zalim di situ, maka tidak bisa lagi kita balas dengan yang lebih baik. Kita harus menunjukkan sikap juga di situ. Paham maksudnya di sini ya? Nah, kalau kita berdakwah kemudian ini sudah gangguannya sudah ekstrim di situ, sudah zalim sekali, ya, maka di situ boleh kita, kalau kita sudah berlemah lembut, dia masih saja terus makin melunjak di situ, maka wajib kita menunjukkan sikap di situ, menunjukkan prinsip, dengan membantah dengan cara yang lebih baik. Baik. Wala budda li hadhihi ad-da'wati min ilmin bi syariatillahi azza wa jalla. Maka dakwah itu harus menggunakan atau didasari oleh ilmu terhadap syariat-syariat Allah. Yang namanya dakwah itu kan kita memberi, ya, kita memberi namanya dakwah itu. Kita memberi atau kita menunjuki orang. Maka kalau kita sendiri tidak tahu jalan yang benar itu yang mana, bagaimana kita bisa menunjuki orang lain kepada jalan yang benar? Kita sendiri tidak paham hukum-hukum yang dalam Islam, bagaimana kita akan mengajarkan hukum-hukum tersebut kepada orang lain? Sebagaimana orang Arab mengatakan faqidus syai' kaifa yu'ti. Orang nggak punya sesuatu, bagaimana dia akan bisa memberikan sesuatu? Kalau kita nggak punya barangnya, bagaimana memberikan barang kepada orang lain? Kalau kita nggak punya ilmunya, bagaimana kita bisa membuat orang lain memiliki ilmu dalam masalah tersebut? Maka yang pertama kali dan yang paling utama, seorang dai dituntut harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Ya, bisa untuk melihat fenomena di zaman sekarang, banyak orang yang mengaku diri sebagai dai dengan ilmu yang pas-pasan. Ya, mondok 1-2 tahun langsung dakwah sana sini sebagainya. Ya, kalau katanya asatidzah kita yang tasrifannya saja belum lancar gitu ya, sudah dakwah sana sini, tasrif saja belum lancar ya, maksudnya ilmu sharafnya. Baik, berarti dakwah itu harus didasari oleh ilmu. Hatta takuna dakwah min ilmin wa basira, agar dakwah itu dibangun di atas fondasi ilmu. Liqaulihi ta'ala, apa dalilnya bahwasanya dakwah itu harus menggunakan ilmu? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat yang 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Ala basiratin, ya, di atas atau didasari oleh ilmu, ala basirah. Ana wa manittaba'ani. Ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Nah, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sungguhnya aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Wal basiratu takunu fi ma yad'u ilaih bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i. Kapan kita dikatakan dalam dakwah itu punya basirah, punya ilmu, yaitu ketika orang tersebut aliman bil hukmi syar'i, dia paham terhadap hukum-hukum syariat, dia mengerti hukum-hukum syariat. Wa fi kaifiyatid dakwah, tidak hanya sampai situ saja, tidak hanya kita paham kepada materi dakwahnya, tapi kita juga penting memahami kaifiyatid dakwah, bagaimana cara berdakwah. Wa fi halil mad'uwi, dan juga keadaan objek dakwahnya. Al-mad'u artinya orang yang kita dakwahi. Maka kita harus paham ini. Antum punya materi saja tidak cukup. Antum hafal-hafal ayat saja tidak cukup, atau hafal-hafal hadis saja tidak cukup. Tapi juga harus paham cara berdakwahnya. Setelah antum paham cara berdakwah, antum juga harus paham kondisi orang yang antum dakwahi.
Paham maksudnya ya? Nah, jadi nanti misalkan antum dakwahnya di lingkungan di kampung yang di situ minoritasnya kaum muslimin di situ. Kebanyakan di situ orang-orang kafir di situ, maka tentu cara dakwahnya berbeda. Nah, jangan antum masuk ke situ langsung antum kafir-kafirkan mereka. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya, harus paham kondisi objek yang akan didakwahi. Nanti maksudnya ya. Jadi ketika antum liburan nanti pulang kampung dakwah kepada orang-orang yang ada di kampung antum, itu antum harus lihat dulu objek dakwah antum. Ya. Lihat bagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi. Ketika beliau berdakwah kepada orang-orang Arabi, orang-orang Arab Badui, Nabi menyampaikan dengan bahasa simpel mungkin, singkat-singkat begitu. Nggak minta banyak hal dari mereka. Gitu. Dan dakwahnya juga dengan lemah lembut, karena orang Arab Badui bukan orang yang berpendidikan, orang yang ceplas-ceplos gitu. Mereka tinggalnya di gunung-gunung, tiap hari menggembala kambing, jadi tidak berpendidikan. Ya, cara berbicaranya ceplos-ceplos, maka Nabi berdakwah kepada mereka beda ketika Nabi berdakwah kepada para sahabat yang tinggal di kota. Nah, antum lihat di kisah Baulul Arabi, hadis Arabi itu, tahu antum ya? Yang ketika dia buang air kecil di dalam masjid. Nah, di situ para sahabat udah mau ngeroyok si Arabi itu, ya, si Arab Badui tadi sudah mau dipukulin. Tapi apa sikap Nabi di situ? Udah biarkan dia selesaikan dulu. Nabi sikap lemah lembut di situ. Ya, itu berarti Nabi membedakan bagaimana cara berdakwah itu tergantung kepada objek dakwahnya. Maka yang pertama kali antum harus perhatikan di situ nanti. Antum harus pahami kondisi orang yang antum dakwahi. Maka terkadang satu pertanyaan yang sama kalau datang dari orang-orang yang berbeda, jawabannya juga berbeda-beda. Gitu ya. Misalkan kalau anak-anak muda yang biasa nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang tidak kenal kajian-kajian Islam, itu bertanya misalkan apa hukum pakai baju kaos yang ada yang ada tulisan-tulisannya di situ, rock and roll misalkan, Metallica misalkan. Apa hukum pakai baju-baju yang seperti itu? Nah, kita katakan ke mereka untuk tahap pertama boleh dipakai. Kita katakan begitu. Tapi kalau santri yang nanya, kita katakan haram, kita katakan. Ngerti ya? Pertanyaannya sama, tapi kok bisa? Kesimpulan hukumnya berbeda. Nah, karena kalau kita katakan haram ke anak muda yang tadi itu, tentu mereka akan istilahnya akan kabur, nggak mau mendengarkan kita lagi, karena sifat anak muda itu kalau sudah dipertegas di awal itu nggak mau dengar lagi nantinya. Nah, maka kita perlahan-lahan kita tanamkan pengertian ke mereka bahwasanya tidak bagus pakai baju seperti itu, bukan berarti tidak boleh, tapi begini-begini, kita jelaskan panjang lebar di situ. Nanti ketika sudah mereka dekat dengan kita, sudah punya hubungan di situ, ada ikatan. Tapi kalau santri yang nanya, kita langsung katakan ini nggak boleh. Paham maksudnya ya? Jadi beda orang yang bertanya menghasilkan beda jawaban juga. Baik. Itulah kenapa di zaman sekarang kita dapati banyak pertentangan, perbedaan pendapat, yang bahkan sampai bermusuh-musuhan karena satu perbedaan pendapat saja. Itu kalau kita lihat secara logika itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya agama, yang namanya agama, kalau kita memiliki ilmu yang banyak, maka kesimpulan hukum yang keluar itu akan berbeda dengan kesimpulan orang yang ilmunya sedikit. Nanti maksudnya ya. Nah, sekarang kita menuntut orang itu harus sama pandangannya dengan kita, mustahil. Kalau antum adalah seorang ustadz besar, ilmu antum banyak, kemudian meminta jamaah antum harus ikut sama antum, ya nggak bisa, karena antum menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan ilmu yang antum pelajari bertahun-tahun. Tapi kalau jamaah antum kan baru ikut kajian sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, antum tuntut untuk mengikuti hal yang sama. Tidak seperti itu. Maka ketika terjadi ada perbedaan pandangan, itu jangan terlalu dibesar-besarkan, kecuali dalam masalah akidah ya. Masalah akidah, dalam pandangan fikih itu sesuatu yang normal jadi perbedaan pendapat. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu masalah khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah jangan perlu diperdebatkan di situ. Karena para ulama masing-masing juga punya dalil yang kuat di situ. Baik. Wa majalatud da'wati katsiratun, dan majal dakwah itu banyak sekali.
Ladang dakwah itu banyak sekali, di antaranya ad-da'watu ilallahi ta'ala bil khitabah. Itu dengan khitabah. Ya, dengan menyampaikan dengan menulis surat-surat. Wa ilqa'il muhadarat, dan menyampaikan muhadarah-muhadarah. Wa minha ad-da'watu ilallahi bil maqalat. Bisa juga kita berdakwah kepada Allah itu dengan maqalat, dengan menulis makalah-makalah. Ya. Ingat, dengan nulis makalah, bukan dengan bikin status. Ya. Bisa nggak kita berdakwah dengan status itu? Bisa saja. Ya, bisa saja. Tapi kurang efektif, gitu ya. Kurang efektif. Kenapa? Karena masalah agama ini kan masalah hidup dan mati. Masalah hidup dan mati hanya kita coba dakwahkan lewat status saja, yang sekian karakter itu kan nggak bisa, gitu. Ya. Jadi orang tentu tidak akan beramal hanya berdasarkan status antum, gitu. Gitu ya. Antum bikin status panjang lebar, kemudian antum tuntut orang yang baca status ini langsung mengamalkan, itu ya nggak bisa seperti itu, gitu ya. Karena orang tentu kan berpikir agama itu masalah yang penting, tentu dia harus butuh kepada perkataan yang kuat, yang terstruktur, yang ilmiah, gitu. Orang yang berilmu begitu, orang yang berilmu nggak akan mau mengamalkan, mempercayai langsung apa yang didengar dari orang-orang, tapi dia harus butuh kepada dalil, ada penelitian, ada kajian terstruktur ilmiah dia, gitu ya. Harus kuat dalilnya. Minum obat saja kita harus pakai resep dokter, gitu. Apalagi dalam masalah beragama, berarti harus ada resepnya. Resepnya siapa yang lebih paham? Yaitu para ulama, ya, pewaris para nabi, gitu. Baik. Jadi dakwah itu kalau di zaman sekarang, zaman sosial media itu banyak sekali caranya. Ya. Dakwah dengan status bukan berarti nggak boleh, boleh saja, cuman kurang efektif. Ya. Dakwah itu dengan nulis makalah. Ya. Kita lihat banyak asatidzah kita, mereka berdakwah dengan nulis makalah. Ya. Mereka mengkaji suatu kitab dan faedah-faedah dari kitab tersebut dituliskan. Antum juga bisa mengikuti jejak para asatidzah kita. Nah, untuk mempelajari kitab tauhid, mempelajari kitab ini, kitab itu, apa yang antum dapatkan dari penjelasan ustadz di kelas, itu antum tulis dengan bahasa antum sendiri, antum susun rapi sedemikian mungkin, kemudian itu antum posting, tidak masalah. Atau antum dakwatu ilallah bihalaqatil ilmi. Dakwah itu juga bisa dengan membentuk halaqah-halaqah ilmu. Ya, membentuk halakoh ilmu. Pulang antum nanti di kampung antum bikin halakoh TPA, kajian belajar Al-Quran buat anak-anak. Nah, itu juga cara berdakwah. Wa minha ad-da'watu ilallah bit-ta'lib. Juga dakwah itu dengan taklib, dengan menyusun kitab. Wa nasyriddin an tariqit ta'lib. Dan menyebarkan agama melalui tulisan, melalui buku-buku. Ya, karena umur itu singkat, antum pasti akan meninggal, akan pergi. Kata-kata antum juga akan pergi dengan wafatnya antum. Maka kalau antum meninggalkan buku, kata-kata itu akan tetap terjaga, tetap ada sepeninggal antum. Nah, sekarang kitab salah satu usul ini penulisnya udah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi masih kita baca karya-karya beliau, masih kita baca tulisan-tulisan beliau, seolah-olah beliau masih hidup. Seandainya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi dulu tidak menulis usul salasah ini, tidak ditulis, hanya disampaikan secara lisan saja, tentu sekarang kita nggak tahu kitab ini ada. Tentu kita tidak tahu. Itulah keutamaan dari menulis. Banyak-banyak menulis. Baik. Wa minha ad-da'watu ilallah fil majalisil khasati. Di antaranya adalah berdakwah kepada Allah dalam majelis-majelis yang sifatnya khusus. Fa idza jalasal insanu fi majlisin fi da'watin masalan, fa hadza majalun lid-da'wati ilallah azza wa jalla. Nah, majelis-majelis yang sifatnya khusus, misal antum ada undangan walimah, misalkan contohnya, maka di situ ada kumpulan orang di situ, itu bisa juga dilihat sebagai kesempatan untuk berdakwah. Walakin yang bagi antakuna ala wajhin la malala fihi wala isqala. Maka akan tetapi tetap kita perhatikan di situ, berdakwah dalam kondisi yang seperti itu tidak boleh ada malal, menimbulkan rasa bosan, wala isqal, tidak boleh menimbulkan beban di situ bagi orang yang ada di majelis tersebut. Antum pulang nanti nongkrong sama teman-teman antum yang belum mengenal agama, antum nongkrong sama mereka, duduk-duduk ngobrol, itu antum manfaatkan untuk menyelipkan 1-2 nasihat di situ. Nah, tapi tetap antum perhatikan jangan sampai menimbulkan rasa bosan, sampai membuat mereka kabur dari apa yang hendak antum sampaikan.
Antum datang ke tongkrongan pakai jubah, pakai topi, nongkrong, kemudian antum katakan innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu, ya kabur mereka. Ya, lagi asik-asik ngobrol ngomongin bola, tiba-tiba antum datang dengan penampilan seperti itu. Ya, jadi sesuaikan tempat dan kondisinya. Ya, ketika teman antum nikahan kumpul banyak orang, antum dipercaya untuk mengisi khutbah nikah, antum sampaikan tentang azab kubur di situ. Ya bukan tempatnya. Ya, likulli maqamin maqal. Setiap kondisi itu ada perkataan yang sesuai dengannya. Baik. Jadi tidak boleh menimbulkan malal, juga tidak boleh ada isqal di situ. Wa yahsulu hadza bi an ya'rida ad-da'iyatu mas'alatan 'ilmiyatan 'alal jalisin thumma tabtadi'ul munaqashah. Maka cara yang paling bagus kalau kita di tongkrongan itu, cara dakwah yang paling bagus adalah dengan kita mengedepankan satu permasalahan ilmiah kepada orang di situ. Kita ajukan pertanyaan. Lagi nongkrong, duduk-duduk sambil ngopi-ngopi, kita tanya ke orang-orang di situ. Menurut kalian Maulid Nabi itu bagaimana sih? Kita ajukan pertanyaan di situ. Untuk mengukur bagaimana loh pemahaman mereka masing-masing di situ. Ya, tanggapan mereka seperti apa? Maka dari situ barulah kita berdiskusi. Ada yang menjawab, menurut saya Maulid Nabi itu penting sekali untuk mengingat kelahiran Nabi, sebutkan begini-begini. Nah, disitulah kita mulai ada diskusi yang sehat di situ. Ya, jadi kita pancing seperti itu. Jangan langsung mulai menyampaikan dari A sampai Z itu Maulid Nabi itu begini. Ya seperti itu. Ya. Wa ma'lumun annal munaqashata was-su'ala wal jawab lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulih wa tafhimihi. Dan munaqashah dengan diskusi atau tanya jawab itu punya peran yang besar untuk membuat orang paham terhadap apa yang kita sedang sampaikan. Coba antum lihat ada berapa banyak hadis Nabi yang metode penyampaiannya kita tanya jawab. Hal adullukum, apakah mau kalian aku tunjuki kepada hal ini. Nah, wahai Mu'az, apakah kamu tahu apa hak Allah dan apa hak para hamba dan seterusnya. Itu pertanyaan sifatnya. Kenapa enggak Nabi langsung sampaikan aja begitu? Wahai Mu'az, begini enggak. Nah, jadi dengan metode tanya jawab itu orang akan lebih siap untuk mendengar apa yang hendak antum sampaikan. Jadi dia sudah intibah, sudah ada perhatian terhadap antum gitu. Tapi kalau orang masih lalai, antum ngomong sepanjang apapun nggak akan nyangkut gitu. Tapi kalau udah kita mendapatkan perhatiannya, tinggal menyampaikan apa materinya saja. Baik. Wa qad yakunu aktsaru fa'aliyatan min ilqa'i khutbatin aw muhadarati ilqa'i mursalan kama huwa ma'lum. Dan terkadang dakwah di tongkrongan itu juga lebih banyak pengaruhnya daripada khutbah atau naik di atas mimbar. Ini bukan berarti ana anjurkan antum untuk dakwah di kafe-kafe, bukan ya. Nah, tetap perhatikan situasi dan kondisi, jangan salah artikan ya. Nah, jadi terkadang dakwah itu memang lebih besar pengaruhnya di situ. Tapi di sini kita katakan jangan ya datangi kafe-kafe, bukan seperti itu tempatnya. Maksudnya nongkrong itu ya di tempat-tempat yang mubah di situ. Ya, nongkrong di tempat-tempat yang mubah, di ruang lingkup yang setiap harinya antum bergaul di situ. Antum pulang misalkan di kampung di kampung antum ada spot di tempat nongkrongan anak muda kalau sore-sore. Nah, itu pasti ada di satu kampung, pasti ada tempat nongkrong utama. Maksudnya anak-anak muda kumpulnya di situ kalau sore-sore. Nah, itu biasanya maka antum di situ juga. Nah, tapi tentunya dengan menghindari ikhtilat, menjaga pandangan mata dan hal-hal yang lain. Tetap memberikan hak pada jalan dan sebagainya. Baik. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatur rusul alaihi wassalatu wassalam. Maka kita katakan apa sih utamanya dakwah itu? Apa sih pentingnya dakwah itu? Cukup kita katakan bahwasanya dakwah itu adalah pekerjaan atau tugasnya para rasul. Itu sudah cukup menjelaskan bahwasanya dakwah itu adalah perkara yang penting sekali. Para rasul tugas utamanya itu apa? Mencari makan? Nah, bukan. Tugas para rasul yang paling utama itu adalah berdakwah. Maka para rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah, orang-orang terpilih yang dipilih Allah dari kalangan manusia, dipilih oleh Allah langsung. Maka orang-orang yang mengikuti orang-orang pilihan tersebut tentu juga mendapatkan keutamaannya. Nah, maka dikatakan di hadis al-ulama warasatul anbiya. Ya, para orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Baik. Berarti kalau kita katakan pewaris para nabi, ya, sedangkan nabi itu mewariskan apa? Mewariskan ilmu.
ya, mewariskan ilmu, maka pewarisnya itu tentu harus memiliki ilmu juga. Gitu ya. Berhak apa tidak orang yang tidak berilmu mengaku diri sebagai pewaris Nabi? Tidak berhak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada apa namanya istilahnya orang mengaku diri sebagai pewaris para nabi, ya, dia mengaku diri sebagai ulama, kemudian dia tidak paham caranya berdakwah, dia hanya punya ilmunya saja, itu perkara yang baik apa tidak? Dia hanya punya materinya saja, tapi tidak tahu cara penyampaiannya, baik apa tidak? Kita katakan baik, tapi belum cukup baik. Tapi maksudnya ya, misalkan antum sekarang, antum tahu cara berdakwah sekarang? Belum tahu. Ilmunya tapi antum sudah punya, insya Allah. Ilmu cara ilmu apa namanya? Apa yang akan antum sampaikan, insya Allah antum sudah punya. Ya, insya Allah antum sudah punya. Tapi untuk cara menyampaikannya belum, karena antum belum terjun ke lapangan, ya, belum dakwah secara langsung, belum menemukan kesulitan-kesulitan ketika dakwah, gitu ya. Nah, jadi dalam masalah seperti ini, kalau kita dapati ada seorang asatidzah yang mana dia sudah berpengalaman sekali dalam bidang dakwah, tapi ketika tapi dia sedikit sekali mengisi kajian, misalkan dia kebanyakannya ngajar TPA, kemudian hal-hal yang antum sendiri bisa lakukan. Biasanya kita tidak memanggil dia ustadz atau tidak memuliakan dia, biasanya begitu kan? Salah sebenarnya seperti itu. Kita sering dapati ustadz-ustadz itu mereka tamatan universitas ini, tamatan universitas itu, tapi nggak terkenal namanya, nggak ngisi kajian gitu, bukan dai nasional istilahnya ya, nggak punya follower yang banyak, ya, tapi kerjaannya di pelosok-pelosok desa, ngajar anak-anak ngaji, ya, bikin TPA sebagainya, ngajar di TK, seperti itu kerjaan mereka. Dan itu adalah dai-dai yang sebenarnya yang seperti itu, karena mereka lebih terjaga keikhlasannya. Bukan berarti asatidzah kita yang terkenal itu bukan termasuk dai. Mereka dai, cuman kapasitasnya berbeda. Mereka ruang lingkupnya jauh lebih luas, lebih dikenal oleh banyak orang. Tapi tidak boleh kita membatasi bahwasanya dai itu hanya yang punya banyak pengikut, bukan seperti itu ya. Jangan diartikan seperti itu. Para nabi saja ada yang bahkan tidak punya pengikut satupun, sebagaimana antum pelajari di kitab tauhid itu. Ya. Ketika dibangkitkan nanti ada seorang nabi yang satupun tidak ada pengikutnya. Itu nabi loh, manusia yang dipilih langsung, apalagi manusia biasa kita. Ya. Maka kalau kita berdakwah kemudian kita tidak ada yang mendengarkan, jangan terlalu bersedih. Ya. Jangan terlalu bersedih, karena perkara hidayah itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ditanya sama orang, apa sih mulianya dakwah itu? Kita cukup katakan bahwa dakwah itu adalah wazifatur rasul. Itu adalah pekerjaan atau tugas yang diemban oleh para rasul. Fa idza arafa al-insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manallahu alaihi bitaufiqi lidzalika fa inna alaihi as-sa'yu fi inqadhi ikhwanihi bida'watihim ila Allah azza wa jalla liyubashshira bil khair. Maka jika seorang manusia arafa ma'budahu, dia mengenal siapa sembahannya, wa nabiyahu, dia mengenal siapa nabinya, wa dinahu, dan dia mengenal apa agamanya, wa manallahu alaihi bitaufiq lidzalika, dan Allah memberikan taufik kepada dia untuk mengamalkan hal tersebut, maka tugas selanjutnya bagi dia adalah alaihi as-sa'yu fi inqadhi ikhwanihi. Maka wajib bagi dia untuk berusaha menyadarkan saudara-saudaranya. Dengan apa? Dengan mendakwahkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yubashshira bil khair, dan memberikan bergembira kepada mereka dengan kebaikan. Ya. Terkadang ada orang yang mengetahui usul yang tiga ini, mereka tahu siapa sembahannya, mereka tahu siapa nabinya, mereka tahu apa agamanya, tapi Allah tidak berikan taufik kepadanya, akhirnya dia tersesat. Banyak kita dapati. Orang-orang yang tersesat itu bukan orang-orang yang bodoh, itu orang-orang yang memiliki kecerdasan. Ya, tapi karena Allah tidak memberikan taufik kepada mereka, akhirnya kecerdasan mereka itu berbalik arah menjadi bumerang bagi mereka. Maka hal yang paling penting untuk kita minta kepada Allah itu selain ilmu itu adalah taufik. Ya, maka kita katakan di salah satu zikir pada salah adalah Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku, mudahkanlah aku untuk menyebutmu, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan selalu memperbaguskan ibadahku, selalu mendapatkan atau mengetahui cara ibadah yang benar. Kemudian Nabi SAW bersabda di hadis misalkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nabi katakan bahwasanya tanda kebaikan itu salah satunya Allah buat kita menjadi paham masalah agama. Maka antum-antum yang berada di sini insya Allah adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan dari antum semua. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang yang ada di kampung antum, anak muda yang ada di kampung antum, hanya antum saja yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok-pondok pesantren untuk belajar agama. Antum lihat teman-teman sekelas antum masih SD dulu, berapa persen dari mereka yang belajar agama? Sedikit. Mereka kebanyakan belajar ilmu-ilmu umum, mengejar dunia. Tapi antum yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah kabar gembira bagi antum, nikmat yang harus antum syukuri, bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi antum. Maka jangan sia-siakan kebaikan tersebut, jangan sia-siakan kesempatan tersebut dengan bermalas-malasan. Berusaha terus untuk at-tafaqquh fid din, untuk berusaha memahami agama ini. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaum Khaibar, ketika perang Khaibar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfus ala rislika hatta tanzila bisahatihim, tsumma ad'uhum ilal Islam." Berjalanlah engkau wahai Ali sampai engkau tiba di depan perkampungan mereka, kemudian serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa apa saja kewajiban atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi, maka demi Allah Subhanahu wa taala, an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Lan yahdiyallahu bika rajulan, seandainya Allah Subhanahu wa taala dengan perantara engkau Allah membuat seorang laki-laki mendapatkan petunjuk, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Lebih baik bagimu daripada hal yang paling mahal, benda yang paling mahal di orang Arab itu adalah unta merah. Karena paling langka dia. Kalau zaman sekarang unta merah itu bisa beli banyak Ferrari antum. Bisa beli banyak mobil mewah antum dengan satu unta merah saja, karena saking langkanya. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Musliman da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Nah, ini salah satu motivasi kita selalu dalam berdakwah adalah barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, kana lahu, maka bagi dia pahala mithla ujuri man tabi'ahu, sebagaimana pahala-pahala yang didapati oleh orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, hal tersebut tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, begitu juga sebaliknya, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka dia juga akan mendapatkan al-itsm, akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a, hal tersebut tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka bayangkan kalau antum mengajarkan anak kecil untuk ngaji, mengajarkan mereka melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Bagi contoh misalkan antum ajarkan mereka membaca surat Al-Fatihah. Seumur hidup si anak itu nanti akan membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Minimal 7 kali dia baca di situ dalam sehari semalam. Surat Al-Fatihah itu tetap dia ulang-ulang nanti. Kenapa dia bisa membaca surat Al-Fatihah? Itu berkat antum yang mengajarkannya. Maka selama dia melafalkan surat Al-Fatihah tersebut, selama itu antum juga mendapatkan bagian pahala, yang pahala itu tidak mengurangi pahala dari si anak tadi. Maka besar sekali di situ. Antum diam-diam di rumah tapi pahala ngalir terus. Itu investasi yang sangat besar di situ. Itu adalah motivasi kita dalam berdakwah. Ketika kita mengajak kepada sesuatu kemudian orang mau mengikuti kita, kita juga kepercikan pahala darinya. Kita juga mendapatkan pahala. Contoh kecil saja, misalkan kita ngaji, baca Al-Quran, pun ada teman yang dengar ikut menyimak kita, maka dia juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala antum yang sedang ngaji.
gitu ya. Maka keadaan antum, apalagi sekarang ketika banyak sekali waktu luang seperti ini, maka keadaan antum kalau tidak mendengarkan Al-Quran, maka antum membaca Al-Quran. Jangan memperbanyak kondisi yang ketiga, tidak mendengar Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Ya, karena seorang pemuda itu kalau tidak menyibukkan waktunya dengan ketaatan kepada Allah, maka syaitan akan menyibukkannya dengan kemaksiatan. Nah, itu prinsipnya kalau seorang pemuda. Seorang pemuda itu akalnya masih bagus, fisik masih kuat, ya, kemudian punya waktu luang yang banyak, maka syaitan akan mudah sekali mempermainkan. Apalagi dengan syahwat yang tinggi, kemudian emosi yang belum stabil, ya, apalagi tidak memiliki ilmu agama dasar yang kuat. Gampang sekali syaitan itu akan mengelabui antum, ya, dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, ingat ya, kalau antum sebagai seorang penuntut ilmu, tentu tipuan syaitan kepada antum berbeda dengan tipuan kepada orang-orang di luar sana. Antum memiliki ilmu agama, maka tipuannya itu pun akan dibalut dalam nuansa agama juga. Dalam perkara-perkara yang mubah antum disibukkan, ya, main HP contoh kecilnya misalkan, antum akan disibukkan dengan hal-hal perkara-perkara yang mubah seperti itu. Apa hukum main HP? Boleh-boleh saja, tapi syaitan akan membuat antum terlalaikan dengan sebabnya. Nah, kita katakan kalau sudah sesuatu perkara yang mubah mengakibatkan kita lalai dari kewajiban ketaatan kepada Allah, maka perkara yang mubah itu akan menjadi haram bagi antum. Maka hati-hati, jangan sampai main HP haram bagi antum. Ya. Nah, itu kalau dia akan melalaikan antum dari tanggung jawabanmu sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak, sebagai seorang santri dan sebagainya. Ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim aidan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan atas kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh pelakunya tersebut. Baik, kita ambil sedikit lagi. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar jika mendapatkan gangguan dalam berdakwah. Kita sudah berilmu, kita sudah mengamalkannya, kita sudah mendakwahkannya, maka tugas kita yang keempat adalah bersabar jika mendapati gangguan. Kenapa ini disebutkan di sini? Karena di mana-mana dakwah itu pasti akan ada gangguan. Ya. Maka ketika antum berdakwah nanti tidak mungkin tidak ada gangguan itu. Maka justru kalau antum berdakwah kemudian mulus-mulus saja, itu perlu dipertanyakan, antum berdakwah kepada apa? Ya. Dia berdakwah di kampung nanti kok nggak ada berasa ada gangguan. Itu ada dua kemungkinan. Antum belum berdakwah dengan sepenuh hati, atau antum berdakwah kepada hal-hal yang bukan perkara agama. Antum berdakwah kepada hal-hal yang buruk di situ. Baik. Apa yang maksud dengan sabar di sini? As-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Yang dinamakan kesabaran itu adalah menahan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Pagi-pagi ketika dingin sekali antum dituntut untuk berwudu untuk sholat subuh. Ya, di situ kita dituntut bersabar. Kita menahan diri untuk taat kepada Allah. Wa habsuha an ma'siyatillah. Ketika antum mampu untuk melangkahkan kaki menuju tempat-tempat maksiat, tapi antum menahan kaki antum dari melakukannya, itu juga termasuk kesabaran. Wa habsuha an tasakhuti min aqdarillah. Ketika antum tertimpa musibah, antum berusaha untuk tidak menyalahkan takdir, tidak membenci takdir Allah, itu juga termasuk kesabaran. Fayah bisa nafsu an tasakhuti wat tadajjuri wal malal. Ya, tidak boleh di situ kita mencela takdir. Wa yakunu daiman nasyitan fid da'wati ila dinillahi wa in uziya. Maka dia harus terus-menerus bersemangat untuk berdakwah kepada Allah meskipun dia mendapatkan gangguan, entah gangguan mental, gangguan fisik dan seterusnya, itu kan pasti ada. Ya, lianna adhiyatad da'ina ilal khairi min tabi'atil bashar. Nah, digarisbawahi di sini bahwasanya gangguan kepada orang yang berdakwah itu adalah tabi'atil bashar. Itu merupakan tabiat manusia. Illa man hadallah, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sekelas Nabi saja itu mendapatkan banyak sekali gangguan ketika dakwahnya. Itu bisa lihat di sejarah beliau bagaimana beliau sepanjang perjalanan mengemban dakwah banyak sekali rintangan di situ. Manusia terbaik saja mendapatkan rintangan seperti itu, apalagi kita. Ya. Qala Allah Ta'ala li nabihi, Allah Subhanahu wa taala
mentasliyah Nabi, menghibur Nabi dalam ayat ini mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablika. Sungguh para rasul sebelum engkau wahai Muhammad itu telah didustakan juga. Fasabaru ala ma kudzibu. Mereka itu semua bersabar ketika mereka didustakan oleh kaumnya. Wa uzu, mereka juga diganggu hatta atahum nasruna. Hatta atahum nasruna, sampai tiba kepada mereka pertolongan dari kami. Maka bersabarlah sampai datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama qawiyatil adiyatu qurban nasru. Dan setiap kali cobaan itu makin bertambah kuat, maka itu pertanda pertolongan itu akan semakin dekat. Ya. Nah, kita katakan bagian malam yang paling pekat itu adalah ketika mendekati waktu fajar. Ya, bagian malam yang paling pekat itu adalah ketika mendekati waktu fajar. Itu menunjukkan bahwasanya cobaan itu kalau sudah makin ekstrim, nah itu berarti pertanda bahwasanya an-nasru, pertolongan itu juga semakin dekat. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa laysa an-nasru mukhtassan bi an yansura al-insana fi hayatihi. Dan pertolongan Allah itu tidak khusus hanya Allah menolong ketika dia masih hidup. Wa yara athara da'watihi qad tahaqqaqa. Dan dia melihat pengaruh dakwahnya telah terrealisasikan. Tidak. Antum berdakwah sampai meninggal, tapi nggak ada satupun yang mengikuti antum. Ya. Jangan antum berpikiran, oh saya tidak ditolong oleh Allah. Tidak seperti itu. Karena pertolongan Allah tidak hanya sebatas ketika antum masih hidup. Kalau antum masih hidup kemudian antum melihat ada orang yang mengikuti antum, dakwah antum dipermudah, itu berarti pertolongan yang disegerakan oleh Allah. Balin nasru yakunu walau ba'da mautihi. Bahkan pertolongan Allah itu juga bisa setelah wafat. Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdan bihi wa tamassukan bihi. Bagaimana bentuk pertolongan Allah kepada kita ketika sudah meninggal? Yaitu ketika Allah jadikan hati-hati manusia sepeninggal kita nanti qabulan. Dia akan menerima 5, bahkan mereka berpegang teguh. Coba antum baca sejarah-sejarah para ulama, betapa banyak dari mereka yang semasa hidup mereka dakwah mereka tidak ada yang menerima. Tapi ketika mereka sudah wafat, banyak sekali pengikutnya yang menyadari bahwasanya dakwah itu adalah dakwah yang hak di situ. Nah, semisal penulis kitab salah satu usul ini saja, di masa hidup beliau, di awal-awal dakwah beliau sedikit yang mengikuti. Ketika di akhir-akhir ayat bahkan dalam bahasa-bahasa yang lain, semakin banyak orang yang mengikuti beliau, mengikuti dakwah beliau. Fa in hadza yu'tabaru nasran, ini juga dianggap sebagai pertolongan dari Allah. Wa in kana mayyitan, meskipun telah menjadi mayyit. Fa 'ala da'iyati an yakuna sabiran 'ala da'watihi mustamirran fihi. Maka seorang dai itu hendaknya dia terus bersabar di atas dakwahnya, tidak berputus asa ketika dia mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, kok enggak datang-datang. Sampai dia wafat enggak datang-datang kemudian dia putus asa, tidak seperti itu. Sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla, sabiran ala ma ya'taridu da'watahu, sabiran ala ma ya'taridu huwa minal adza. Bersabar atas hal-hal yang menghalangi dakwahnya, bersabar atas hal-hal yang menghalangi dia yang bentuk gangguan fisik ataupun mental. Wa hahumur rasulu salawatullahi wa salamuhu alaihim. Contoh saja para rasul yang terdahulu, salawatullahi wa salamuhu alaihim, uzu bil qaul. Mereka itu diganggu, dicela dengan perkataan, wabil fi'l, disakiti dengan perbuatan. Qala Allah Ta'ala kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Semua para rasul terdahulu pasti ada yang pernah dituduh sebagai sahir, sebagai penyihir atau sebagai orang gila. Jadi kalau kita zaman sekarang dikatakan gila atau penyihir, itu masih mending jika dibandingkan dengan para rasul. Wa qala azza wa jalla wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang mujrimin, dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Nah, jadi ini sunnatullah, seorang dai itu pasti punya musuh. Pasti punya musuh dari kalangan al-mujrimin. Walakin 'ala da'iyati an yuqabila dzalika bis-sabri. Kalau kita sudah tahu bahwasanya itu adalah sunnatullah, itu adalah resiko dalam berdakwah, itu adalah sesuatu yang pasti akan kita temui ketika kita berdakwah kepada Allah, maka kewajiban bagi kita adalah bersabar.
Wanzur ila qaulillahi azza wa jalla. Ya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an itu dengan suatu penurunan yang bertahap-tahap. Ya. Kana minal muntadhari an yuqal fashkur ni'mata rabbika walakinnahu azza wa jalla qala fasbir li hukmi rabbika. Nah, coba antum perhatikan ayat ini. Di ayat yang 23 Allah katakan kepada Nabi bahwa wahai Nabi telah kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an. Seharusnya ayat selanjutnya Allah katakan bersyukurlah, begitu kan? Nah, antum diberikan nikmat, maka setelahnya itu seharusnya apa? Bersyukur. Tapi Nabi di sini setelah diberikan Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah itu bukan untuk bersyukur, tapi fasbir li hukmi rabbika, tapi bersabar. Bukan bersyukur yang diperintahkan oleh Allah di sini, tapi bersabar. Ya. Wa fi hadza isyaratun ila anna kulla man qama bi hadzal Qur'an fala budda an yanalahu ma yanalahu mimma yahtaju ila sabrin. Maka ini adalah isyarat. Ini adalah pertanda bahwasanya semua orang yang membawa Al-Qur'an ini nantinya setelah peninggal para nabi, maka dia pasti akan mendapati apa yang didapati oleh para nabi dari gangguan-gangguan tersebut. Yang mana gangguan-gangguan tersebut membutuhkan kepada sabaran untuk menghadapinya. Wandur ila halin nabi. Lihatlah bagaimana keadaan Nabi SAW hina darabahu qaumuhu. Ketika kaumnya memukul beliau. Dengan gangguan macam rupa di situ, dengan fisik, mental, perkataan dan sebagainya. Fa'adimuhu wa huwa yamsahu ad-dama an wajhi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi dipukul, digebukin sama, seolah-olah beliau adalah seorang penjahat di situ. Dipukul sampai darahnya mengalir dari wajah beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau hanya diam saja, tidak membalas, sambil beliau mengusap wajah beliau dan menghilangkan noda darah di muka beliau. Beliau mengatakan, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Maka kesabarannya di situ kesabaran yang super ekstrim sekali yang dicontohkan oleh Nabi di situ. Kalau manusia seperti kita mungkin kalau melakukan hal seperti itu pasti kita akan melawan minimal di situ. Ya. Fa'ala da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban. Maka seorang dai itu hendaknya dia bersabar dan muhtasiban dan selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kesabaran tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ada dua senjata kaum muslimin, dua senjata orang yang beriman ketika berdakwah, yaitu as-sabar dan as-shalah, kesabaran dan salat. Maka kesabaran itu ketika kita mendapati gangguan ketika berdakwah. Kemudian salat itu kapan kita gunakan? Itu ketika selesai dari berdakwah kita merasa tenang, untuk menenangkan diri dari setelah berdakwah itu dengan salat. Maka kita baca dalam sejarah Nabi, itu banyak sekali Nabi memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah, wahai Bilal tenangkan, istirahatkan kami dengan salat. Nabi perintahkan kepada Bilal untuk memenangkan adzan, untuk menenangkan hati setelah menemui banyak sekali cobaan-cobaan ketika berdakwah. Baik. Kemudian insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana penafsiran Syekh di sini terhadap surat Al-Asr, yang di situ terkumpul banyak sekali faedah, keutamaan bersabar, keutamaan saling menasihati, dan pentingnya kita saling berwasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Fadhal. Yang mana? Basirah, antum tanyakan basirahnya. Makna basirah? Basirah itu artinya al-ilm. Nah, al-basirah mana al-ilmu. Qul hadhihi sabili. Mana dia? Wal basirah takunu fi ma yad'u ilai. Itu?
Wal basirah, yang dimaksud dengan basirah itu adalah dalam perkara-perkara yang kita serukan kepadanya, materi dakwahnya maksudnya. Fima yad'u ilaih, dalam hal-hal yang kita menyeru kepadanya. Bagaimana maksudnya basirah itu? Bi an yakuna da'iyatu aliman bil hukmi syar'i. Dikatakan seorang dai itu punya basirah ketika dia seorang dai tadi aliman. Da'iyah itu artinya orang yang berdakwah ya. Nah, an yakuna da'iyatu itu artinya orang yang berdakwah. Aliman, dia harus berilmu bil hukmi syar'i, terhadap hukum syariat. Jadi basiro itu, kita dikatakan basiro itu dia lebih umum dari lebih luas cakupan daripada ilmu begitu. Ya. Kenapa kita berdakwah itu harus didasari basiroh bukan didasari ilmu di ayat ini? Karena kalau ilmu itu hanya terhadap materi saja. Artinya, tapi kalau basiroh itu dituntut dalam 3 hal tadi. Ilmu materinya, cara berdakwahnya, dan kondisi orang yang didakwahi. Paham maksudnya ya? Itu basirah. Kalau antum hanya tahu yang pertama saja ilmu, itu ilmu namanya. Jadi basirah itu lebih luas cakupannya. Artinya maksudnya ini pada penafsiran yang rajih indal jumhur. Jadi kalau antum mengatakan benar nggak basirah artinya ilmu? Benar nggak kalau basirah artinya ilmu? Bisa saja benar, tapi lebih luas cakupan daripada ilmu. Basirah adalah ilmu adalah basirah. Basirah, akan tetapi basirah tidak semuanya adalah ilmu. Nanti maksudnya ya. Nah, jadi kita dituntut sebagai seorang dai itu harus memiliki basirah. Nah, selain memiliki ilmu, karena basirah lebih luas cakupan daripada ilmu. Baik, Anda bisa lihat di tafsir Al-Baghawi di sini atau tafsir At-Tabari di sini ada ditafsirkan di ayat. Nah, buka surat Yusuf ayat 108 di sini. Baik, ada pertanyaan lagi? Alas? Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang bisa kita sampaikan bisa kita ambil faedah dan amalkan. Atafi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'aika fatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.